Udah terhitung 7 tahun setelah kita melewati masa-masa pandemi COVID-19. Baru 7 tahun. Tiba-tiba di bulan Mei 2026 kita dikabarkan kalau misalkan bakal ada virus yang berpotensi menjadi wabah baru kayak COVID-19 atau COVID 2.0, namanya hantavirus. Jadi apa itu hantavirus? Kenapa tiba-tiba ramai dibicarain? Dan bagaimana respon pemerintah kita soal ini? Kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Jadi apa itu hantavirus? Singkat cerita itu merupakan virus yang berasal dari hewan pengerat yang sebenarnya secara penularan nggak yang terlalu cepat. Karena apa? Karena biasanya nularnya lewat pengerat. Nah, permasalahannya adalah ini semakin rame ya baru-baru ini karena ada potensi kalau misalnya hantavirus itu bisa menyebar dari manusia ke manusia. Dan memang ada varian hantavirus yang bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini rame banget dibicarakan gara-gara di awal bulan Mei 2026 kita dikabarkan kalau misalnya ada kapal pesiar namanya MV Honduras yang tiba-tiba itu dikabarkan kalau misalkan sedang terjangkit hantavirus, bahkan sampai 3 orang meninggal dunia. Ini pun udah diberitain di WHO. Ya, dan mereka lagi update-nya gitu loh. Nah, kemudian berita ini pun udah sampai di media nasional kita, salah satunya dari Metro TV dengan judul Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar, The Next COVID. Wabah hantavirus mematikan mengguncang sebuah kapal pesiar internasional yang kini menjadi sorotan dunia setelah 3 penumpang meninggal dunia, sementara ratusan penumpang lain menjalani isolasi di tengah laut. Dunia kini mulai khawatir wabah hantavirus ini berpotensi menjadi pandemi baru seperti COVID-19, seiring terus meningkatnya kasus penularan di atas kapal pesiar. Apakah hantavirus jadi the next COVID? Ini baru aja dibales sama WHO jawabannya lewat berita BBC. Dengan judul wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius bukan awal pandemi. Itu kata WHO sendiri. Jadi sebenarnya ya mungkin ada yang melebih-lebihkan karena memang ada orang-orang juga yang takut gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita throwback dikit soal COVID-19, banyak banget orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Ya garda-garda terdepan kita dari bidang kesehatan kayak misalnya dokter itu banyak yang meninggal dunia gitu. Jadi gua rasa valid juga orang-orang khawatir tentang adanya potensi hantavirus ini. Apalagi setelah diberitain kalau misalnya rate kematian itu bisa sampai 50% gitu loh. Jadi berita dari BBC itu mengkonfirmasi jawaban dari WHO yang berasal dari Maria van Kerkhove atau epidemiolog penyakit menular di WHO. Di mana Maria menegaskan situasi tidak sama seperti 6 tahun lalu saat pandemi COVID-19 karena hantavirus menyebar melalui kontak dekat dan intim. Ya di ruang tertutup di kapal pesiar, dan kalau misalnya pada akhirnya itu menyebar langsung gitu ya pasti bakal berbahaya. Masalahnya adalah ini kan di kapal pesiar, jadi akses dari keluar masuknya itu benar-benar bisa dikontrol. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat gitu ya realitanya banyak banget pengunjung-pengunjung yang langsung diisolasi, baik itu yang udah terkonfirmasi kena hantavirus ataupun tidak. Nah, bahkan katanya dari Singapura sendiri itu udah ada tindakan gitu ya 2 orang, tapi kita masih belum tahu hasil kayak gimana. Ini berdasarkan berita dari Insider Paper dengan judul "Two Singapore Resident Isolated Awaiting Hantavirus Test Result". Jadi kalau misalnya gue lihat dari beberapa balasan postingan berita ini ya ada nambahin konteks. Akun namanya Demian dengan bilang the 2 men were on board the cruise as well as the flight with the woman who pays. Jadi ini semakin diwanti-wantiin lagi soalnya 2 orang yang sekarang lagi ada di Singapura itu pernah menjalani perjalanan yang sama dengan orang yang akhirnya meninggal karena hantavirus. Oke, lanjut dari BBC. Jadi katanya ini bukan COVID, ini bukan influenza, cara penyebarannya sangat-sangat berbeda. Menurutnya pihak berwenang telah meminta semua orang untuk memakai masker di dalam kapal MV Hondius. Adapun tenaga kesehatan yang merawat pasien yang diduga terinfeksi tambahnya harus memakai perlengkapan pelindung diri dengan tingkat yang lebih tinggi. Pada konferensi pers yang sama, Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus mengatakan organisasinya menilai risiko terhadap kesehatan masyarakat sebagai rendah. Dia menjelaskan bahwa 2 orang pertama yang terkonfirmasi mengidap virus tersebut telah berpergian melalui Argentina, Chili, dan Uruguay dalam perjalanan mengamati burung yang mencangkup kunjungan ke lokasi tempat spesies tikus yang diketahui membawa virus itu berada. Yes. Jadi ini pun udah diberitain juga sama CNN International ya, dimana ini ngedebunk atau coba menjelaskan dari mana asal muasal hantavirus yang ada di kapal pesiar tersebut dibawa sama 2 orang yang pada akhirnya sudah meninggal dunia ya. Ketika dicari tahu ternyata mereka baru selesai melakukan observasi burung atau bird watching. Kita lihat dulu berita dari CNN kayak gimana. Ini awalnya ngejelasin tentang bagaimana kondisi dari beberapa orang-orang Amerika juga ya yang menjadi pengunjung dari MV Honduras. Udah dikarantin juga mereka.
The Georgia Department of Public Health says 2 people who returned home to the state. Orang-orang sekarang tuh yang dipermasalahinnya kan yang habis dari kapal pesiar kan sempat ke bandara juga ya. Nah itu loh, apakah udah menyebar atau kagak? Soalnya kan via aerosol juga kan, ruang tertutup. Kalau misalnya pada akhirnya benar-benar varian emang bisa menyebar dari manusia ke manusia, nah seberbahayanya adalah ya takutnya ada orang-orang juga yang kena secara tidak langsung gitu. Apalagi secara imun lagi rendah gitu, bisa aja langsung tiba-tiba kena, ya nggak sih? Now, and one Arizona resident who was also on board is also being watched by officials there. And according to the New York Times, California residents were on the ship as well. CNN's Randy Kay looks now at how this virus may have spread. Ini keterangan dari WHO. This was an expedition boat, and many of the people on board were doing bird watching. Turns out a bird watching tour may be the source of this hantavirus outbreak. Kemungkinan ya, maybe ya, masih ada peluang-peluang lain. Tapi katanya sih ini gara-gara bird watching ya. According to the Associated Press, 2 Argentine officials investigating how this started said Sekarang lagi dicari sumbernya di mana, di Argentina. that a Dutch couple contracted the virus while bird watching in the city of Ushuaia, Argentina, before boarding the ship. Ya, jadi gue juga berpesan kepada teman-teman gue, kepada lulu semua gitu yang nontonin, yang kebetulan punya kegiatan selalu bekerja di luar ruangan atau di luar kantor gitu ya, untuk selalu berhati-hati. Apalagi ketika perjalanan dinas dan ke tempat-tempat yang mungkin secara kelembagaan kesehatannya itu masih belum seproper ketika di kota-kota gitu. Gak usah hantavirus aja lah. Pokoknya kayak misalkan lu datang ke desa-desa dan masih ada nyamuk-nyamuk malaria ya, itu berbahaya juga. Apalagi kalau misalnya lu semua tuh masih awam banget gitu sama hal-hal tersebut, bisa aja kena. Nah gak cuma itu doang ya, kayak misalkan lu sering naik gunung ya kan, biasanya kalau misalkan kagak ada prepare sama sekali, lu tiba-tiba bakal ketemu sama satwa-satwa yang mungkin ya bisa menularkan penyakit juga. Atau ya jangan penyakit dulu lah, ngebuat lu kesusahan sendiri, pacet dan segala macem, kayak gitu lah intinya. Nah by the way, lu semua pada penasaran gak gimana respon dari pemerintah kita? Udah ada tanggapan langsung dari Kementerian Kesehatan lewat berita liputan 6 dengan judul Virus Hanta mewabah di kapal pesiar, di mana Kemenkes bersiaga katanya. Masih soal penyebaran Udah tanggapannya, virus guys. hanta di kapal pesiar mewah. Salah seorang penumpang kapal pesiar MV Hondius menyatakan penanganan penumpang yang sudah terjangkit virus hanta di dalam kapal terlambat. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyebutkan tengah mempersiapkan screening jika virus hanta semakin menyebar. Yes. 3 pasien yang terinfeksi virus hanta tiba di Amsterdam, Belanda setelah dievakuasi keluar dari kapal pesiar MV Hondius di Tanjung Verde. Tim medis langsung mengevakuasi ketiga pasien ke rumah sakit dengan pengawalan ketat. Kapal pesiar MV Hondius kini tengah melanjutkan perjalanan ke Spanyol untuk menjalani karantina. Salah seorang penumpang kapal pesiar MV Hondius yang meninggalkan kapal setelah pasien pertama meninggal dunia menyebut pencegahan penyebaran virus hanta di dalam kapal pesiar terbilang lambat. Ya, ini udah ada salah satu keterangan dari mantan pengunjungnya ya, kalau misalnya ketika hantavirus terjadi gitu, maksudnya ketahuan di kapal pesiarnya, pengurus-pengurus di sana katanya itu termasuk yang lambat dalam penanganan. Soalnya orang-orang juga udah pada panik gitu ketika emang tahu ada yang udah meninggal gitu men. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan sejauh ini penyebaran virus hanta masih di sekitar kapal pesiar MV Hondius. Pemerintah tengah mempersiapkan screening jika virus hanta terus menyebar dan masuk ke Indonesia. Virus ini kan virus yang lumayan berbahaya. HP-nya kena green screen Samsung anjir. Ya ampun. Kita udah koordinasi dengan WHO. Kita minta guidance untuk bisa lakukan screeningnya, ya. Tapi yang hasil masukannya kita terima, memang itu masih terkonsentrasi di kapal itu. Kapal pesiarnya. Yang kita lakukan, kita mempersiapkan agar screeningnya kita punya. Apakah itu dalam bentuk rapid test kayak kita COVID dulu, maupun reagen-reagen yang digunakan di mesin PCR. Ya, jadi basically alhamdulillahnya ya, wartawan kita kagak nanya ke pejabat-pejabat yang tidak relevan dengan kejadian ini, tapi langsung nanya ke Kementerian Kesehatan ya, Menteri Budi. Terus habis itu dijelasin kalau misalkan pemerintah kita itu udah berkoordinasi dengan WHO dan sekarang lagi nunggu bagaimana prosedur untuk pencegahannya. Gak cuma pencegahan, buat screeningnya juga gitu loh. Yang triknya di hantavirus ini adalah sebenarnya gak cuma di hantavirus, di hampir semua penyakit ya emang dibawa sama hewan, itu adalah bagaimana gejalanya terjadi.
Saya kalau misalkan ada gejala tertentu, demam segala macam itu kan bisa bercabang ya. Ini maksudnya tuh bakal kena gara-gara apa gitu loh. Hantavirus pun katanya termasuk kayak gitu. Jadi secara deteksi itu agak sedikit sulit. Soalnya gejalanya tuh banyak dan nyaru sama penyakit-penyakit lain. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal Indonesia, kadang oknum-oknum dokter atau rumah sakit itu suka salah ngediagnosa karena keterbatasan alat. Nah dari situ tuh yang pada akhirnya orang buat panik gitu kalau misalkan berobat tapi mungkin kagak sembuh-sembuh. Makanya kebanyakan orang kaya kalau misalkan sakit itu opsinya langsung ke luar negeri atau ke daerah-daerah Malaysia ya. Cuman ya semoga bisa lebih baik lagi gitu, apalagi dengan banyak banget edukasi dari dokter-dokter kan di media sosial sekarang. Ya insya Allah lah kalau misalnya pada akhirnya rame dan abis itu salah diagnosa, gue rasa itu bisa viral juga. Soalnya ini juga kejadian sampai bergara beberapa tahun yang lalu kok nggak salah. Oke, anyway, kekhawatiran juga kepanikan orang-orang itu menurut gue valid juga. Karena apa? Karena ada fakta kalau misalkan ada 2 orang Singapura yang udah diisolasiin. Ya kalau misalnya kita track dari bagaimana mobilitasnya, mungkin aja ya ada orang Indonesia juga yang mungkin berpapasan atau satu pesawat juga gitu loh. Ketika emang ada di bandar udaranya Singapura. Cuman ya kalau misalnya kita ngomongin soal kemungkinan-kemungkinan, banyak banget kemungkinan yang bakal terjadi. Tapi kalau misalnya gue dari beberapa berita-berita ya sepertinya memang masih belum menjadi virus yang berpotensi menjadi wabah COVID-19. Semoga gitu ya. Semoga nggak yang sampai parah banget. Nggak ada yang mau anjir kita balik kayak ke COVID-19, iya nggak sih? Ya berharap semoga officials ya atau orang-orang yang tahu seberapa bahayanya penyakit ini itu bisa langsung menangani dengan tepat dan kita semua bisa tetap beraktivitas seperti biasanya. Oke, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait hantavirus. Gimana tanggapannya silahkan di kolom komentar ya. Semoga tidak ada yang kena dan semoga kita masih tetap baik-baik aja. Oh ya, ada informasi yang menarik yang bisa lu cari tahu lewat beritanya Kemenkes BKPK dengan judul hantavirus, virus dari tikus yang mematikan, siapkah Indonesia menghadapinya. Di sini lo bisa dapat beberapa fakta-fakta dan juga informasi tentang hantavirus, bagaimana penyebarannya, asal muasal dari mana, dan apakah Indonesia itu udah pernah mengalami atau kagak. Jawabannya pernah. Oke, tapi ya orang-orang mungkin pada nggak sadar kalau misalnya pernah kena hantavirus nih ya. Ada nih sekitaran datanya. Studi komprehensif yang dilakukan di berbagai kota besar menemukan bahwa seroprevalensi hantavirus pada manusia Indonesia mencapai sekitar 11%. Artinya dari setiap 10 orang setidaknya 1 pernah terpapar virus ini. Tapi yang berbahaya itu adalah varian yang bernama, bentar, gue cek dulu, gue lupa inget. Nah, varian yang bernama Andes, yang katanya berasal dari daerah Argentina ya atau Amerika. Nah ini yang katanya bisa menular dari manusia ke manusia kalau misalnya diteliti lebih dalam lagi. Cuman balik lagi gue masih belum tahu lebih lanjut bagaimana informasinya. Kalian bisa cari tahu sendiri. Tapi itu aja mungkin gue, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi gue undur diri. Bye bye.